pengen tahu dong gimana sih caranya supaya jadi tenaga pemasar atau jadi partner bisnisnya Prudential yang tentunya sukses gitu ya, yang bisa dikatakan oke, dan pengen juga dapat achievement-nya ke berbagai negara. Itu tinggal follow sistemnya teman-teman. Nah, tapi sebelum Yuki infoin sistemnya tuh seperti apa sih? Nah, mungkin Yuki akan membawa teman-teman dan merimain kembali teman-teman ada fakta-fakta menarik dalam hidup ini, yaitu teman-teman boleh bantu jawab juga di chat, dan juga boleh juga bantu kalau misalnya di rumah sambil ngobrol sendiri gitu ya. Nah, teman-teman setuju nggak sih sebenarnya kita itu hidup hanya sekali di dunia ini? Setuju dong? Nggak ada ya, kita dapat kesempatan kedua. Lalu yang kedua, nah kita juga nggak bisa mengatur bagaimana kita terlahir. Pengennya sih lahirnya dari orang yang mungkin mau apa aja ada gitu ya. Pengennya lahirnya seperti ini, pengennya lahirnya seperti itu. Teman-teman nggak bisa, teman-teman hanya bisa mensyukuri hal yang sudah ada dari lahir, karena semua itu pastinya yang terbaik dan yang the best dari Tuhan Maha Pencipta kita. Lalu yang ketiga, ada fakta yang menarik. Kita juga tidak bisa mengatur kapan kita tutup usia, teman-teman. Jadi ini bisa dilihat ya, bahwa kita berada saat ini, kita hidup, benar ya teman-teman ya. Dari mungkin teman-teman audiens di sini ada dari umur 30 tahun, umur 40 tahun, 50 tahun, bahkan mungkin ada umur yang 20 tahun. Nah, semua ini kita tentunya hidup, teman-teman. Tapi mau hidup seperti apa sih kita itu dari lahir sampai tutup usia? Nah, itu menjadikan pilihan apa yang teman-teman mau ambil. Ada 3 pilihan dalam hidup ini, yaitu hidup yang sangat produktif, yang hidup dalam produktif yang rendah, dan hidup yang biasa-biasa aja. Nah, semua itu teman-teman bisa pilih dalam teman-teman sendiri dalam kehidupan ini. Ya, teman-teman ya. Tentunya teman-teman mau kehidupan yang terbaik ya. Yang terbaik yaitu punya produktivitas yang sangat produktif. Tapi faktanya orang-orang saat ini faktanya berada di dalam produktif yang rendah, dan mudah-mudahan kita bukan orang-orang tersebut ya teman-teman ya. Kita pengennya orang yang sangat produktif atau di dalam rata-rata gitu ya. Nah, teman-teman, dalam memilih kehidupan yang mau produktif di rata-rata atau produktif rendah, itu menjadikan kita gaya hidup apa sih yang akan kita pilih, kegiatan apa yang saat ini yang pengen kita pilih. Nah, ini ada berbagai gaya hidup yang bisa kita lihat gitu ya, atau yang bisa kita juga remind, oh kehidupanku lagi ada di fase ini, pengennya kehidupannya seperti apa sih gitu ya. Jadi ini ada 3 kehidupan atau 3 gaya hidup yang bisa kita pilih, apa yang bisa kita rubah juga, yaitu ada kehidupan yang ketergantungan. Ya, kehidupannya disebut dengan golongan masis gitu ya. Lalu yang kedua ada golongan elit nih, yang penuh dengan hidupnya dengan kemandirian. Dan yang golongan yang paling top yaitu penuh dengan kebebasan. Nah, teman-teman sendiri di sini, apa pilihan Anda dari ketiga ini? Boleh juga dijawab dalam hati, boleh di rumah juga boleh, atau di chat pun boleh gitu ya. Atau lagi di fase apa sih kegiatanku sekarang gitu ya teman-teman ya. Ini jadi agak berat ya teman-teman ya, tapi ini boleh juga sebagai reminder kita atau evaluasi kita gitu ya teman-teman. Semuanya nggak ada kata terlambat teman-teman. Jadi teman-teman, ini juga bisa jadi informasi yang teman-teman pakai buat menjadikan diri kita lebih baik ya. Tentunya dari orang yang mungkin ketergantungan terhadap seseorang, ketergantungan terhadap apapun gitu ya, pengennya naik ke dalam golongan elit kemandirian, lalu naik lagi menjadi golongan yang top, yaitu kebebasan. Tapi faktanya memang rata-rata kita masih dalam golongan yang tergantung. Di situ ada 90% dari kita yaitu ketergantungan. Tapi teman-teman, semua itu enggak jadi mutlak ya. Karena hidup ini bisa kita usahakan lebih baik, yaitu kita pengennya
ke golongan elit gitu ya, kemandirian. Dan di sini juga ada fakta menarik bahwa di Indonesia untuk menjadi orang yang golongan elit dalam kemandirian, yaitu memiliki income atau pendapatan 800 juta setiap tahun. Nah, ini juga bisa jadi evaluasi ya. Dan menjadikan golongan elit itu memiliki namanya faktor VOC. Nah, yang pertama, flexibility. Fleksibilitas dalam hal apapun, dalam waktu, dalam kegiatan, dalam berpikir, dalam menata semua kehidupan kita. Dan juga kita punya option. Optionnya mau yang seperti apa, option kita, kehidupan kita mau yang bagaimana, itu juga kita bisa tentukan. Dan juga tentunya punya namanya choice atau kesempatan. Kesempatan yang seperti apa yang pengen kita ambil dalam kehidupan ini, gitu ya teman-teman. Nah, itu menjadikan golongan yang elit. Nah, teman-teman, ini juga teman-teman bisa pilih dan tentukan dari sekarang. Nah, gaya hidup ini juga sebenarnya mungkin bisa kita lihat dari kegiatan kita saat ini. Nah, boleh di next slide-nya, bahwa kita bisa bisa memilih kegiatan kita atau hidup kita menjadi seorang profesional. Profesional ini mungkin ini profesi yang diidam-idamkan kita waktu kecil ya. Kalau kita dulu jawab gitu ya, mau jadi apa bisa nanti, mau jadinya dokter gitu ya, atau jadinya pilot. Itu merupakan jadi seorang profesional. Tapi untuk menjadi seorang profesional tentunya harus punya pendidikan yang harus tinggi, teman-teman. Kalau di umur kita 30, 40, 35, bahkan 25, apakah menjadi seorang profesional masih memungkinkan? Dan juga harus mempunyai kualifikasi dan sertifikasi juga. Dan tentunya teman-teman, seorang profesional yang mau tentunya sukses gitu ya, tentunya ada jam kerjanya yang lama dan butuh waktu pun lama, berproses ya teman-teman semuanya itu. Dan untuk menjadi dokter yang top, pengacara yang top, itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Contohnya Hotman Paris gitu ya, Hotman Paris sekarang sudah hidupnya mungkin teman-teman bisa lihat gitu ya, enak sekali, tapi dia berapa lama waktu jam kerja dia yang dia butuhkan. Nah, apakah Anda masih bisa melakukan hal tersebut? Nah, itu bisa dijawab juga dengan teman-teman. Ada kegiatan kedua, yaitu menjadi seorang karyawan. Ya, mungkin kalau kita waktu dulu kuliah, kita akan bertanya, kita kalau dijawab mau bekerja di mana? Mau bekerja di perusahaan multinasional, mau menjadi seorang karyawan terbaik misalnya, mau menjadi seorang karyawan di perusahaan tertentu, gitu ya. Nah, menjadi seorang karyawan juga tentunya perlu memiliki pendidikan yang tinggi dan juga pengalaman sangat dibutuhkan, teman-teman. Pengalamannya dan juga harus dibuktikan. Dan juga tentunya teman-teman untuk menjadi seorang top of the karyawan atau kita sebut dengan CEO atau pemimpin perusahaan, kita tentunya perlu kerja keras, perlu lembur, butuh juga keberuntungan. Karena keberuntungan ini ya mungkin teman-teman juga tahu ya di dunia bukan mendeskripsikan seorang karyawan, tapi mungkin juga teman-teman mengalami menjadi seorang karyawan seperti apa. Adanya kompetisi internal dan juga pekerjaan kantor yang mungkin jadinya overwork, underpaid. Jadi teman-teman juga boleh dicek apakah teman-teman sanggup untuk melakukan hal tersebut. Nah, ada pilihan ketiga, yaitu mungkin pilihannya Yuki, waktu itu pernah menjadi pilihannya Yuki, yaitu menjadi seorang bisnis pribadi atau bisnis owner. Kalau dulu Yuki punya pemikiran, punya goals, itu pengen punya deh kayaknya usaha gelato gitu ya, karena di Yogyakarta dan di Bali, halo teman-teman Yogyakarta dan teman-teman Bali, itu gelatonya kan terbaik. Nah, kenapa Yuki nggak buat di Jakarta atau di Bogor? Nah, tentunya tapi ada tantangannya ya teman-teman, yaitu harus punya jaringan bisnis. Dan juga Yuki harus membangun tersebut dari nol, termasuk sistemnya, termasuk segala-galanya. Dan juga ada resiko yang Yuki pribadi ambil ya, yaitu pertama kali mau bikin bisnis pribadi, pasti mikirnya berapa ya modalnya? Kayaknya modalnya besar deh. Terus juga gimana ya SDM-nya, dan semua itu ditanganin oleh kita sendiri teman-teman. Dan berhasil atau tidaknya juga tergantung dari kita, dan tergantung dari juga mungkin keberuntungan kita atau dari sistem yang kita bangun. Nah, ada fakta-fakta yang kurang menyenangkan mungkin dari pengalaman gitu ya.
ada juga 90% bisnis sendiri itu belum berhasil. Nah, apakah juga Anda siap terhadap tantangan tersebut? Nah, tapi nggak perlu khawatir teman-teman, segala hal kegiatan yang ada kita hari ini, tentunya kita harus syukurin ya. Yang pertama kali yang harus kita lakukan yaitu bersyukur. Tapi teman-teman pasti juga bisa ambil take action untuk kesempatan yang baru, kesempatan yang bisa mungkin teman-teman juga ambil, yaitu kesempatan menjadi pembisnis profesional. Nah, menjadi seorang pembisnis profesional itu seperti apa sih? Cukup dengan apa sih gitu ya? Gimana mau jadi partner bisnis gitu ya? Nah, itu cukup dengan memiliki EQ yang baik, yaitu tata kelola emosional yang baik, teman-teman, dan itu pasti teman-teman punya. Kalaupun misalnya, kayaknya aku kurang baik deh, tenang teman-teman, semua bisa diasah, karena dasarnya kita sebagai manusia menjadi manusia yang baik, manusia yang makhluk sosial, ya teman-teman ya. Dan juga sama teman-teman, semua kegiatan juga perlu usaha kita, perlu namanya kerja keras. Tapi kerja keras di sini sangat worth it teman-teman, sangat worth it untuk kita lakukan karena kita diberikan apresiasi yang seimbang ya, yang setimpal gitu ya. Dan juga siap menjalani sistem yang sudah ada. Gak perlu bikin sistem lagi, tapi karena sistemnya sudah ada dan sistem ini simple ya teman-teman ya, simple. Sistem ini simple sekali, hanya cukup menemui 3 orang setiap hari ya. Jadi teman-teman jadikan habit cerita itu dan juga mengedukasi orang dan juga sharing itu menjadikan kita dasarnya di bisnis profesional ini. Dan tentunya teman-teman juga bisa menjalani itu, bisa punya kesempatan itu, dan bisa ambil kesempatan itu, dan bisa ambil peluangnya, yaitu dengan cara menjalani bisnis ini bersama Prudential. Gitu ya. Lalu kenapa sih harus sama Prudential berpartner bisnisnya? Teman-teman udah tahu ya, bahwa ini juga yang menjadikan satu topik yang menarik, bahwa teman-teman harus tahu teman-teman akan berpartner bisnis dengan siapa. Nah, teman-teman jadi orang yang sangat tepat ada di webinar ini karena teman-teman diajak menjadi seorang pembisnis, seorang partner bisnis dari Prudential. Tentunya teman-teman tahu ya, perusahaan asuransi yang paling terkenal atau brand image, brand awareness, brand pilihan masyarakat yaitu Prudential. Benar ya, karena kita punya tagline listening, understanding, and delivering. Dan teman-teman juga kenal banget tag tersebut. Dan juga Prudential menjadikan memiliki punya solusi yang menyeluruh dan terjangkau. Jadi ini masuk banget buat ke pangsa pasar kita. Teman-teman udah gak perlu khawatir. Dan kalau kita berpartner bisnis dan kita mau menceritakan bisnisnya kepada orang-orang gitu ya, kepada calon nasabah atau kepada calon tim kita juga harus yakin bahwa Prudential punya fundamental syariah yang solid. Jadi konsepnya jelas, konsep tolong-menolong jelas, dan secara universal bisa diikuti oleh siapapun. Dan juga Prudential, teman-teman, menjadikan perusahaan yang sangat pionir dalam teknologi. Dia punya aplikasi namanya Pulse. Pulse ini bisa diakses oleh nasabah, sehingga dari segi servis teknologi sudah tertata dengan baik oleh Pulse dan Pru Medical Network, dan ini menjadikan berbeda dibandingkan perusahaan asuransi lainnya. Dan juga bisa dilihat teman-teman bahwa kinerja finansialnya Prudential sangat kokoh, dan sehingga untuk mewujudkan perlindungan pastinya terpercaya. Dan juga Prudential merupakan perusahaan yang memiliki jaringan luas dan juga karena di setiap daerah memiliki konsultan finansial profesional yang tentunya future ready teman-teman.